Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mencekam yang ditulis oleh Anissa dengan judul Rumah Kuntilanak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke ceritanya. Malam itu, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seorang wanita muda bernama Anissa tiba di sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-7 membuatnya sangat lelah setelah perjalanan panjang. Dengan langkah berat, ia menghampiri gerbang berkarat yang membatasi rumah itu dari dunia luar. Seorang pria muda muncul dari balik gelap. Namanya Arman. Dia penjaga rumah tersebut. Wajahnya tampak tegang, seolah ingin memperingatkan sesuatu kepada Anissa. "Bu, rumah ini kosong. Tapi kalau kamu mau tinggal, ada beberapa aturan yang harus ibu ikuti," katanya dengan nada serius. Anissa mengenyerinit, bingung dengan ucapan Arman. Aturan apa maksudnya? Arman menatapnya dengan tajam, lalu menjawab, "Aturannya jangan pernah keluar rumah setelah matahari terbenam. Dan yang paling penting, jangan dekati gedung utama di belakang rumah itu." Walau merasa ada yang aneh, Anissa hanya mengangguk. Ia terlalu lelah memikirkan hal setelah lebih jauh berjalan. "Baiklah, saya hanya perlu tempat berlindung sebelum saya meneruskan perjalanan saya," ujarnya sambil melangkah masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, Anissa disambut oleh seorang wanita tua bernama Bu Mira. Bu Mira juga merawat rumah itu. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan perabotan kuno yang menambah kesan menyeramkan rumah itu. "Selamat datang, Nak. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi ingat, peraturan yang disebutkan Arman," ujar Bu Mira dengan senyum yang tampak dipaksakan. Anissa merasa tidak nyaman. "Kenapa ada peraturan seperti itu, Bu?" tanyanya. Bu Mira menunduk sejenak lalu berkata lirih, "Ada penghuni lama di rumah ini. Gedung utama itu tempat tinggalnya. Dia tidak suka diganggu." Anissa tercekat mendengar jawaban itu, tapi ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin beristirahat untuk melanjutkan perjalanannya. Malam itu setelah mereka mengobrol lama, Anissa melangkah untuk masuk kamar untuk beristirahat. Anissa pun tertidur dan tiba-tiba di tengah malam Anissa terbangun karena suara-suara aneh. Ada suara langkah kaki di lorong, pintu yang berderit, dan sesuatu yang menyerupai tangisan yang pelan. Anissa mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran membuatnya bangkit dari tempat tidur. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamarnya sedikit. Di ujung lorong yang gelap, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang berjalan perlahan menuju gedung utama di belakang rumah. "Siapa itu ya?" gumam Anissa dengan suara bergetar. Kemudian ia menutup kembali pintu dengan cepat dan kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat. Ketika Anissa mendekati jendela untuk mengintip keluar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di jendela gedung utama, seorang wanita berpakaian putih berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Anissa terkejut dan mundur ke belakang. Tapi saat itu juga ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Kenapa kamu di sini?" Mendengar itu Anissa terdiam dan tidak bisa menjawab. Namun setelah itu, Anissa kembali tidur dan mencoba melupakan kejadian barusan. Tepat di jam 6 pagi, Anissa terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya penuh ketakutan, seolah mimpi buruk baru saja menghantuinya. Namun, ia menyadari bahwa suara bisikan yang ia dengar malam sebelumnya bukan sekedar mimpi. Ia memandangi cermin di kamarnya dan melihat bayangan samar seorang wanita berpakaian putih di belakangnya. Ketika ia menoleh ke belakang, bayangan itu hilang.
Ini tidak mungkin, bisik Anissa sambil memegangi perutnya yang membuncit. Anissa mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah itu. Tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah imajinasi. Setelah itu, Anissa pun mandi dan berpakaian. Dan dia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Mira. Ia menemukan wanita tua itu di dapur. Bu Mira sedang memasak sesuatu yang aneh, dengan aroma yang tidak biasa. Anissa menghampiri Bu Mira. "Bu, tadi malam saya mendengar suara-suara aneh. Bahkan saya merasa seperti ada yang mengawasi saya," kata Anissa mencoba mencari penjelasan. Bu Mira terdiam sejenak, lalu menoleh dengan tatapan penuh makna. "Nak, rumah ini bukan tempat yang biasa. Penghuninya tidak selalu terlihat oleh mata." Anissa semakin bingung. "Maksudnya apa, Bu? Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini?" Bu Mira menghela napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Dulu rumah ini memiliki seorang wanita bernama Sari. Dia meninggal tragis di gedung utama, dan sejak saat itu arwahnya bergentayangan dan tidak pernah pergi. Ada cerita dari perawat rumah ini sebelumnya bahwa dia masih mencari sesuatu atau dia sedang mencari seseorang. Setelah pembicaraan mereka yang begitu lama, dan Anissa melalui hari dengan rasa penasaran dan mencoba untuk bertahan di rumah itu, menunda untuk melanjutkan perjalanannya pada malam harinya. Meskipun Anissa sudah diperingatkan, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia mencoba berjalan pelan-pelan keluar kamar, mencoba menemukan jawaban dari sebuah misteri ini. Saat melewati lorong yang gelap, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas. Anissa memberanikan diri mengikuti suara itu. Suara itu yang membawanya ke arah gedung utama. Di depan pintu gedung yang besar dan lapuk, Anissa merasakan sesuatu yang tidak biasa dan penuh dengan misteri. Ia ingin kembali ke kamarnya, tetapi suara itu memanggilnya lagi. Kali ini lebih jelas. "Tolong aku, tolong aku, tolonglah aku." Suara itu terdengar lebih jelas. "Siapa di sana?" Anissa bertanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba pintu gedung itu terbuka sedikit, mengeluarkan suara berderit yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya lampu yang redup menyoroti lorong gelap di dalam gedung itu. Ada jejak kaki basah di lantai kayu yang tampak baru saja ditinggalkan seseorang. Dengan rasa penasaran, Anissa pun memberanikan diri masuk ke dalam. Ruangan itu dipenuhi perabotan tua yang ditutupi kain putih. Namun, perhatian Anissa tertuju pada satu meja di tengah ruangan, di mana terdapat foto seorang wanita muda berpakaian tradisional. Ketika Anissa mendekat, tiba-tiba pintu belakangnya tertutup dengan keras. Ia tersentak dan berbalik, tetapi yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, sosok wanita berambut panjang berdiri diam. Wajahnya tertutupi rambut yang terurai panjang. "Kenapa kau kesini?" Suara wanita itu terdengar pelan tapi penuh kemarahan. Anissa mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Namun, sebelum ia bisa berlari, wanita itu mengangkat wajahnya, memperlihatkan matanya yang kosong dan senyumnya yang mengerikan. Anissa berteriak, tetapi tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan tiba-tiba, suara ayam berkokok bertanda waktu pagi. Anissa pun terbangun di kamarnya. Tubuhnya basah oleh keringat. Anissa tidak tahu bagaimana ia kembali ke kamarnya. Ketika ia melihat ke sekeliling, ia menemukan sebuah kalung emas di atas meja yang tidak ada sebelumnya. Dan kalung itu mirip dengan yang dikenakan wanita di foto yang ada di gedung utama. Anissa yang duduk di tempat tidurnya terus memandangi kalung emas yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Ia tidak tahu dari mana kalung itu berasal, tetapi ia merasa bahwa benda itu memegang kunci untuk mengungkap misteri di rumah ini. Pagi itu, Anissa pun memutuskan untuk kembali berbicara dengan Bu Mira. Ia membawa kalung tersebut dan memperlihatkannya kepada wanita tua itu. Ketika Bu Mira melihat kalung itu, wajahnya seketika berubah pucat. Ini milik Nona Sari, kata Bu Mira dengan suara bergetar. Anissa terkejut.
Apa hubungan kalung ini dengan semua yang terjadi di rumah ini, Bu? Tolong katakan yang sebenarnya kepada saya. Bu Mina menarik napas panjang dan akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini disimpan. Ceritanya begini, Mbak. Nona Sari adalah anak dari pemilik asli rumah ini. Ia tewas secara tragis karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Ya, dia tunangannya sendiri. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah tenang. Dia mencari keadilan, atau mungkin hanya ingin seseorang mendengarkan ceritanya. Anissa tahu bahwa untuk menghentikan gangguan ini, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke gedung utama. Kali ini dengan tekad untuk menemukan jawaban dari semua misteri yang ada. Di dalam gedung utama, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Peti itu terlihat mencurigakan, seperti menyimpan sesuatu yang penting. Akhirnya Anissa mencari-cari kunci di sekitar ruangan, hingga akhirnya ia menemukannya di balik sebuah lukisan besar. Ketika peti itu dibuka, ia menemukan sebuah buku harian tua milik Sari. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan dan coretan tangan yang menceritakan kehidupan Sari, mulai dari kebahagiaannya hingga pengkhianatan dan petaka yang menghancurkannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah halaman terakhir. Di sana tertulis, "Jika ada yang membaca tulisan ini, tolong bebaskan aku. Kunci kebebasanku ada pada api yang akan menghapus jejak duka ini." Tersontak Anissa menyadari bahwa Sari ingin agar kenangan buruknya dimusnahkan untuk membebaskan arwahnya. Setelah semuanya Anissa ketahui, pada malam harinya Anissa membakar buku harian Sari di halaman rumah itu, berharap bisa mengakhiri semuanya. Namun, sebelum api benar-benar melahap buku itu, angin kencang bertiup dan sosok Sari muncul di depan Anissa. "Kau pikir ini cukup?" tanya Sari dengan suara penuh kepedihan. "Dosa mereka masih ada. Mereka tidak pernah membayar atas apa yang mereka lakukan kepadaku," ucap arwah itu. Anissa mencoba berbicara dengannya. "Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi aku yakin kau bisa pergi dengan tenang, Sari. Hidupku dan bayiku tidak akan aman jika kau terus di sini." Sari tampak ragu, tapi akhirnya ia menatap Anissa dengan tatapan penuh kesedihan. "Jika kau ingin aku pergi, buktikan bahwa kau peduli. Berikan aku sesuatu untuk diingat." Anissa tanpa berpikir panjang, ia melepaskan kalung yang ditemukan dan menyerahkannya kepada Sari. "Ini milikmu, bawa ini dan pergilah dengan damai." Sari menerima kalung itu. Perlahan tubuhnya memudar dan untuk pertama kalinya ia tersenyum. "Terima kasih. Semoga kehidupanmu dipenuhi kebahagiaan," ucapnya. "Semuanya telah selesai. Aku bisa beristirahat dengan tenang malam ini," ucap Anissa dalam hati. Pada pagi harinya suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau bayangan menyeramkan. Anissa merasa lega, meskipun ia masih merasakan kesedihan yang mendalam atas apa yang terjadi pada Sari. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan keluar dari rumah itu. Namun, sebelum ia pergi, ia melihat ke arah gedung utama untuk terakhir kalinya. Di sana, ia melihat sekilas bayangan Sari yang melambaikan tangan sebelum Sari menghilang sepenuhnya dari pandangannya. Terima kasih telah menonton video ini. Itulah cerita rahasia gelap rumah kuntilanak. Apabila kalian suka dengan cerita ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa nantikan video lainnya yang lebih mengerikan dari Kang Komeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.